Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Syafitri Liani, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Oku Selatan, dalam demonstrasi kontekstual modul 1.4, penerapan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Menurut Daine Goosen, restitusi adalah proses mengkondisikan murid untuk memperbaiki kondisi mereka, sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Daine Goosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline pada tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Dan jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Dalam tahap ini, ajukan pernyataan. Membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi fokus memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Pada tahap ini, ajukan pernyataan. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Tahap yang ketiga atau yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Ajukan pertanyaan. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Berikutnya adalah contoh kasus penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah. Kasus 1. Saat pergantian jam pelajaran, Ulfa terlibat pertengkaran dengan Caca yang mengakibatkan Caca terjatuh di lantai. Ibu Fitri sebagai wali kelas Ulfa dan Caca meminta Ulfa menemui beliau saat jam istirahat untuk mengkonfirmasi masalah tersebut. Berikut adalah video penerapan segitiga restitusi untuk kasus 1.
Kasus kedua. Caca ketahuan mencontek saat sedang ujian yang diawasi oleh Pak Dodi. Beliau melaporkannya kepada Ibu Fitri sebagai wali kelas Caca. Ibu Fitri memanggilnya saat selesai ujian. Berikut ini adalah video penerapan segitiga restitusi untuk kasus kedua. Kata Aji, Ibu memanggil saya, Bu. Iya, betul. Tadi mendapat laporan dari Pak Dodi tentang apa yang kamu lakukan saat kita ujian tadi. Apa Pak Dodi tahu Bu kalau saya mencontek? Iya, betul. Beliau tahu dan beritahu kepada Ibu. Maafkan saya, Bu. Kenapa kamu minta maaf? Saya salah, Bu, karena telah mencontek. Caca, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk kamu. Dan mencontek juga bukan perbuatan yang benar ya. Iya, Bu. Ibu yakin kamu punya alasan untuk melakukan hal itu? Tadi malam rumah saya dilanda banjir, Bu, dan saya membantu kedua orang tua saya untuk memindahkan barang-barang yang penting ke yang lebih tinggi, Bu. Setelah itu saya kelelahan, Bu, dan tidak dapat mengulang pelajaran kembali. Oke, baiklah kalau begitu Ibu paham dengan apa yang terjadi dengan kamu. Tapi mencontek itu tetap sesuatu yang tidak bisa dibenarkan ya. Jadi menurut kamu nih, mana dari keyakinan kelas kita yang harusnya kamu yakini dan kamu jalani? Bersikap jujur, Bu. Saya tidak jujur karena telah mencontek. Percaya diri, Bu. Saya tidak pede dengan kemampuan saya sendiri. Oke, kalau begitu kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Saya akan belajar dari jauh-jauh hari, Bu. Tidak perlu menunggu malam sebelum ujian. Dan saya juga akan pede dengan kemampuan saya sendiri. Oke, good. Ibu senang kamu mau memperbaiki diri. Berikutnya kamu tidak perlu mencontek lagi ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Terima kasih telah mengingatkan saya. Oke, sekarang kamu boleh memberi informasi. Baik, Bu. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ulfa dari kelas 93. Saya merasa gembira karena ibu guru mengajak saya berdiskusi untuk membantu saya menemukan solusi atas masalah saya dengan teman di kelas. Saya akan berusaha untuk menahan emosi saya dan bersikap saling menghargai dengan teman saya, sehingga masalah tadi tidak perlu terulang lagi. Terima kasih Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Auliza dari kelas 92. Saya sangat senang diajak berdiskusi Ibu Guru. Ibu Guru tidak marah dengan perbuatan saya. Beliau justru membantu saya menemukan solusi untuk memperbaiki kesalahan saya mencontek saat ujian. Setelah ini, saya akan belajar dari jauh-jauh hari dan lebih giat lagi sehingga saya menjadi pede dan tidak perlu mencontek lagi. Terima kasih Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.